Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Dr. Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang selalu membanggakan saya dan selalu mendoakan saya dimanapun saya berada dan kapanpun waktu yang sudah terlaksana. Baik, perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang model pembelajaran behavioristik dan kognivistik. Yang pertama, model pembelajaran behavioristik menurut Skinner adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Behavioristik sendiri juga memiliki beberapa unsur, yakni yang pertama meningkatkan latihan, yang kedua mekanistik peran lingkungan, yang ketiga mengembangkan respon, yang keempat meningkatkan hal terkecil atau mengutamakan hal terkecil, dan yang terakhir adalah fokus pada tingkah laku. Adapun model pembelajaran behavioristik ini adalah salah satu metode yang sudah tua atau sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan, di mana metode tersebut adalah atau model pembelajaran tersebut itu mengacu pada stimulus dan respon siswa, dan respon siswa, baik siswa ataupun gurunya, dan di mana dikaitkan dengan masa lampau. Nah, seperti contohnya tentang pembiasaan untuk siswa disiplin, seperti jika terlambat dia akan mendapatkan hukuman ataupun apa. Jadi dengan terjadinya hal tersebut, maka siswa akan mengambil pembelajaran untuk tidak mengulanginya lagi dan belajar lebih disiplin lagi. Jika tidak mengerjakan PR, dia akan tahu akibatnya. Oh, nanti saya dihukum, nanti saya tidak tahu tentang ini. Jadi siswa akan merespon dengan adanya hal tersebut, dia akan merespon dengan baik. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada dirinya, dia juga yang akan mengalami atau dia akan mendapatkan sebuah konsekuensi yang telah dia buat. Nah, adapun beberapa teori singkatnya. Jadi behavioristik sendiri itu memiliki nilai plus dan minus. Setiap model pembelajaran pasti mempunyai sisi negatif dan positifnya. Nah, tapi dari kedua sisi tersebut pasti tujuan dari model pembelajaran itu sendiri untuk meningkatkan bagaimana siswa bisa mendapatkan materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan kefahamannya. Dan untuk guru sendiri, dengan adanya model pembelajaran ini adalah salah satu hal yang mudah bagaimana untuk bisa menerapkan semua metode-metode yang dimiliki dan menerapkan semua tindakan-tindakan dalam hal pembelajaran yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, adapun nilai-nilai positifnya yakni
Karena behavioristik ini adalah salah satu metode yang paling lama digunakan pada dunia pendidikan, maka banyak sekali mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan era saat ini ya. Karena saat ini memang sudah era digital, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dan banyak sekali informasi-informasi yang sangat luas yang diberikan oleh salah satunya internet, dan semua orang pasti bisa mengakses ya apa itu yang namanya internet ataupun media sosial. Nah, sama seperti halnya saat COVID-19 kemarin, dengan adanya sistem daring. Nah, itu membuat hal-hal yang dimana metode pembelajaran atau proses pembelajaran ataupun model pembelajaran itu juga ikut mengalami perubahan. Tidak semua, tetapi pasti sedikit demi sedikit pasti mengalami perubahan. Nah, salah satu nilai plusnya adalah di sini guru diharuskan untuk jeli dan peka. Maksudnya dengan guru jeli, beliau-beliau ini akan melihat kemampuan siswa-siswanya, bagaimana siswa itu dapat memahami, bagaimana siswa itu dapat merespon apa yang diberikan dari pemahaman materi pembelajaran. Lalu bagaimana dengan guru yang peka? Nah, guru peka dan jeli ini sama halnya, karena kalau kepekaan itu biasanya lebih ke karakteristik siswa, yang dimana bagaimana cara kita memahami siswa, bagaimana cara kita mendekati siswa agar siswa itu merasa nyaman, enjoy dalam pembelajaran dan tidak merasa monoton. Lalu selanjutnya, mengganti stimulus hingga dapat respon. Nah, di sini mengganti stimulus itu sendiri bermaksud ke dalam hal bagaimana cara kita menyesuaikan model pembelajaran terutama di behavioristik ini dengan cara-cara lain, entah itu dengan pembiasaan-pembiasaan ringan ataupun apa yang dimana nantinya siswa akan merespon baik respon positifnya ataupun respon negatif. Nah, respon positif atau negatif itu tergantung dari kita memberikan suatu pemahaman materi. Jikalau kita memberikan materi yang positif, mereka akan merespon juga dengan hal yang positif pula, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu bisa saling sharing. Nah, adapun dengan pemberian materi yang mungkin sedikit negatif atau dalam hal yang mungkin mereka belum mengetahui, mereka akan mencari tahu lebih dalam, mereka akan mencoba, contohnya saja dengan anak yang kepo, aku kalau terlambat mau diapain ya kira-kira. Nah, kayak gitu. Dengan adanya hal tersebut, maka anak itu akan ingin tahu, oh ternyata kalau aku terlambat berarti aku akan mendapatkan hukuman atau punishment. Nah, kalau misalnya ada kita nggak, anak kita semisal tidak mengerjakan PR, dia akan merasakan bahwa ternyata apa yang dikatakan guru ataupun pendidik yang lainnya itu memberikan kita suatu pembelajaran bahwa disiplin itu sangatlah perlu. Nah, lalu selanjutnya, mengembangkan perilaku dengan pembiasaan. Mengembangkan perilaku dengan pembiasaan ini yaitu tadi dengan cara-cara bagaimana kita menerapkan suatu hal yang mungkin hal-hal yang kecil saja, kalau kita mencontohkannya dengan baik, mereka akan merespon juga dengan baik. Nah, dari respon tersebut mereka akan menggunakannya dengan yang baik pula, mungkin dengan pembiasaan-pembiasaan seperti yang ada di sekolah, kedisiplinan, baju dimasukkan, harus memakai sepatu hitam, ataupun yang biasanya di lingkungan kita dengan pembiasaan sholat duha, pembiasaan sedekah. Nah, dari situ mereka mengetahui bahwa tujuan dengan adanya hal tersebut adalah untuk meningkatkan atau mengupgrade diri lebih baik lagi, dan nantinya diharapkan outputnya bisa memberikan manfaat atau pembiasaan yang positif, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk lingkungan sekitarnya, di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakatnya. Yang selanjutnya adalah menurunkan perilaku. Nah, di sini mungkin
semua orang pasti memiliki salah, semua orang pasti pernah berbuat kekeliruan. Nah, dari adanya hal tersebut, salah satu pembiasaan atau pemahaman ini sangatlah membantu. Jikalau ada kekeliruan, kita akan diberitahu bahwa ini salah, bahwa ini loh yang betul. Nah, dari situlah, apalagi seorang siswa yang notabene mereka masih mencari jati diri ya. Jadi dengan hal tersebut mereka akan tahu bahwa dunia itu luas, bahwa hidup itu bukan cuma untuk bermain, belajar, tidak hanya seperti itu, tetapi banyak hal yang harus diketahui, banyak hal yang harus dipelajari lebih lagi. Nah, dari memperbaiki perilaku itu termasuk salah satu pembiasaan karakter, yang dimana karakter itu bisa tercipta pada diri seseorang anak, itu akan mempengaruhi nantinya dia akan menjalankan kehidupan ke depannya. Nah, yang terakhir adalah memberikan mereka piagam penghargaan ataupun hadiah. Nah, kenapa seperti ini dalam model pembelajaran behavioristik ini? Karena terkadang siswa juga membutuhkan apresiasi, siswa juga membutuhkan sebuah dukungan, siswa juga membutuhkan semangat untuk dia terus belajar, untuk dia terus semangat untuk mengetahui hal-hal yang lebih banyak lagi tentang dunia pendidikan. Nah, di mana seorang guru juga harus memfasilitasi penuh bagaimana cara guru untuk bisa memberikan materi-materi, bukan hanya materi pembelajaran, tetapi materi-materi kehidupan, contoh-contoh kehidupan yang nyata adanya di luar lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh guru, nah mereka akan bangkit semangat untuk belajar dan bangkit motivasi mereka untuk terus belajar. Entah itu apresiasi, pujian, ataupun memang kalau siswa berprestasi ya, mungkin piagam penghargaan, sertifikat, ataupun piala itulah, atau hadiah yang lainnya. Dari situ mereka akan melihat, oh ternyata aku mampu loh, oh ternyata aku bisa loh. Nah, dari situlah mereka akan timbul rasa pantang menyerah, di mana motivasi sedikit demi sedikit untuk belajar lebih giat lagi itu akan bermunculan. Lalu bagaimana dengan sisi negatifnya, yakni tidak kondisional situasi belajarnya. Kenapa? Karena mungkin di sini pemahamannya adalah sesuai yang saya pahami ya. Mungkin situasi belajar ini kita tidak bisa mengetahui bagaimana keadaan siswa satu dengan yang lainnya, karena terkadang kita sebagai seorang pendidik kadang lupa, atau ya mungkin karena manusiawi ya, mungkin lupa, atau terkadang itu kayak ya udahlah kayak gitu, memaklumi istilahnya. Jadi dimana kita contohnya memberikan suatu materi pembelajaran, lalu kita bertanya bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Nah, yang saya pahami dari sisi ini adalah hal yang seperti itu. Lalu siswa merespon dengan, iya bu, saya sudah paham, iya bu, udah paham bu, gitu. Terus kita akan melanjutkan materi selanjutnya dengan ya biasa saja, tetapi terkadang kita tidak mengetahui bahwa respon-respon tersirat dari mereka ataupun yang jelas yang mereka ucapkan, terkadang ada salah satu mereka yang belum paham. Jadi kenapa tidak kondisional atau situasi belajar antara stimulus dan respon itu tidak terkadang tabrakan gitu, karena mungkin pemahaman yang didapatkan siswa tersebut karena mengikuti mayoritas, jadinya dia iya saja, tapi ada juga 1, 2, ataupun 3 yang mungkin masih bertanya-tanya, tetapi dia tidak mengetahui. Lalu yang selanjutnya adalah dari masalah tersebut
ini cenderung diabaikan. Mengapa demikian? Karena yaitu tadi, karena kita tidak tahu bahwa siswa itu sudah mengetahui atau sudah paham apa belum tentang materi tersebut. Maka dari itu, dari adanya nilai-nilai negatif tersebut, maka kita sebagai seorang guru harus bisa, memang dipaksa untuk bisa memahami siswa, untuk bisa bagaimana terus bekerja keras, bagaimana siswa bisa memahami itu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang dari nilai-nilai negatif ini tercipta. Jadi mungkin memang kita dipaksa untuk bisa, dan tidak ada kata menyerah lah untuk memajukan, maksudnya itu memajukan visi dan misi untuk pendidikan yang bersama-sama antara pendidik dan peserta didik. Karena memang kita sebagai calon pendidik ataupun yang sudah mendidik menjadi pendidik itu terkadang ya memang harus ekstra keras untuk bisa memperjuangkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Oke, selanjutnya model pembelajaran kognitistik. Kognitistik sendiri adalah faktor individu. Yang paling mempengaruhi pembelajaran adalah faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah. Pada teori atau model pembelajaran kognitistik sendiri itu, seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi merdeka. Jadi peserta didik di sini sangat leluasa untuk mengekspresikan semua pembelajaran. Jadi berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan mungkin peserta didik diharuskan untuk bisa menggali informasi yang nantinya lalu dibahas bersama-sama dengan gurunya, atau dengan bisa dengan sharing-sharing kepada gurunya. Mungkin sebelum pembelajaran dia akan mencari tahu terlebih dahulu tentang materi yang akan dipelajarinya, lalu esoknya dia akan memahami dan mungkin mempertanyakan sedikit suatu permasalahan tentang materi pembelajaran tersebut. Jadi yang pertama ialah pemahaman lebih luas. Yang kedua, siswa dituntut untuk mandiri. Nah, lalu berikutnya adalah peran individu di sini sangat kuat. Peran individu di sini bisa diartikan siswa itu sendiri, karena yang memang belajar itu adalah siswa. Lalu yang berikutnya, yang keempat ialah kemampuan siswa itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang berikutnya, kesenjangan peserta didik. Dan mungkin ini nilai negatif ya, kesenjangan peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah seorang guru tidak bisa mengontrol maksimal. Dan seperti yang awal tadi saya sampaikan, atau yang saya pahami dari tema ini adalah setiap model pembelajaran pasti memiliki positif dan negatifnya. Nah, pada kognitisme ini atau kognitistik ini, model pembelajaran berikut ini ialah dia akan mengedepankan bagaimana siswa bisa belajar secara mandiri, bagaimana peran dia seorang siswa itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang saat ini dia lakukan, dan nantinya yang hasil yang dia peroleh itu juga untuk dirinya sendiri. Dan karena menyadari bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda, maka juga hasil atau
output yang nanti mereka dapatkan juga pasti berbeda. Mungkin dari lembaga sekolah itu pasti memiliki sarana untuk menjadikan siswa ini tetap beriringan, tetapi namanya juga setiap orang kan memiliki hal-hal yang berbeda. Jadi dengan adanya hal-hal berikut, karena siswa sudah dituntut mandiri, maka timbullah yang nantinya akan adanya kesenjangan peserta didik. Nah, kesenjangan peserta didik ini biasanya itu kayak pergaulan siswa. Kalau dia sudah individu, ya udah pengennya individu saja. Kalau dia memang fokus untuk dirinya sendiri, untuk ambis untuk dirinya sendiri, ya dia akan seperti itu. Lalu dan guru tidak bisa mengontrol maksimal hal tersebut karena memang yang menjalankan siswa itu sendiri. Mungkin guru cuma mengarahkan, tetapi tidak bisa yang sampai kayak kamu harus gini loh, harus dengan perilaku yang benar-benar maksimal gitu. Tapi guru di sini hanya bisa mengarahkan yang baik-baik saja. Kamu harusnya gini, tidak yang berjalan bersama beriringan seperti itu. Nah, menurut pemahaman saya seperti itu tentang kognitistik. Dan mungkin cukup sekian pembahasan tentang model pembelajaran behavioristik dan kognitistik. Jika ada kesalahpahaman yang masih sangat awam saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, perbuatan, dan tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.